Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Sandra Herawati dengan Ibu Wicaksa Ningrum di media pembelajaran Seni Budaya kelas 7, bab 10, penerapan ragam hias pada bahan kayu bagian kedua. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Anak-anak, di video pembelajaran pertama, penerapan ragam hias pada bahan kayu, sudah Ibu jelaskan penerapan ragam hias pada bahan kayu, contoh-contoh ragam hias, dan teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, sekarang kita akan membahas materi menggambar ragam hias ukiran. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Kayu banyak jenisnya. Ada kayu yang memiliki serat halus, ada pula yang memiliki serat yang kasar. Mengukir kayu harus memperlihatkan alur seratnya. Sebelum kayu diukir, terlebih dahulu dibuat gambar ragam hiasnya. Sebelum mengukir, harus mengenal alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Untuk membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Prosedur mengukir pada bahan kayu. Nah, sebelum kita membuat ukiran pada bahan kayu, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias di ukiran kayu. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bahannya, yaitu kayu. Kayu yang banyak digunakan dan diminati untuk membuat ukiran pada kayu adalah, yang pertama adalah kayu jati, kemudian kayu cendana, kayu mahoni, kayu balsa, dan kayu eboni. Kayu ini mempunyai sifat dan karakter, seperti contohnya kayu jati, karakternya kuat, awet, tahan lama, dan memiliki serat kayu yang menarik. Kemudian kayu cendana memiliki aroma yang wangi, tetapi harganya sangat mahal. Dilanjut dengan kayu mahoni yang memiliki serat yang padat. Kemudian kayu balsa memiliki tekstur yang lembut, terus dia berserat halus dan berwarna putih keabu-abuan yang menarik. Terakhir adalah kayu eboni, lebih sulit diukir karena dia mempunyai sifat yang sangat keras. Sedangkan alat untuk membuat ukiran kayu, kita menggunakan di sini adalah pahat lurus atau pahat melengkung. Nah, contoh-contoh pahatnya itu kita dapat menggunakan pahat kuku atau penguku, pahat lurus atau penyilat, kemudian pahat lengkung atau setengah bulatan yang disebut dengan pahat kol, dan terakhir adalah pahat miring yang disebut dengan pahat pengot. Kemudian dapat menggunakan pemukul. Pemukul ini bisa terbuat dari kayu, besi, atau batu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sudah dijelaskan di video pembelajaran kedua. Nah, anak-anak bisa lihat di sini contoh-contoh gambar dari kayu jati, kemudian kayu cendana, lanjut dengan kayu mahoni, kemudian kayu eboni, dan kayu balsa. Kemudian alat yang digunakan seperti pahat miring, pahat kuku, pahat lurus, pahat kol, pahat lengkung, dan pemukul.
Oke, sekarang kita lanjut ke memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Karena kita harus membuat gambar terlebih dahulu sebelum kita membuat ukiran di kayu. Nah, ragam hias yang diambil boleh menggunakan ragam hias flora atau tumbuhan, kemudian ragam hias fauna atau hewan, terus ragam hias figuratif atau manusia, atau campuran ya menggunakan ragam hias geometris. Nah, anak-anak, setelah kita memilih alat dan bahan yang digunakan untuk ukiran kayu, kemudian kita memilih bentuk ragam hias yang digunakan. Yang ketiga adalah membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Nah, sebelum kita mengerjakan gambar di pembuatan di kayu tersebut, kita bisa membuat sketsanya dulu dengan menggunakan kertas. Contohnya bisa anak-anak lihat di sini. Kemudian yang keempat adalah memberikan warna pada hasil gambar, yaitu bisa menggunakan sekarang menggunakan mesin seperti semprotan pada kayu ya, atau menggunakan kuas. Di sini anak-anak bisa lihat contohnya. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas cara mengukir atau membuat ragam hias ukiran pada kayu. Nah, sekarang kita lanjut ke melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat. Misalnya dapat menggunakan cat minyak, minyak itu ditambah thinner sebagai pengencer, atau cat akrilik ditambahin air sebagai pengencernya. Kemudian produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Nah, sekarang langkah-langkah melukis ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama sama, yaitu menyiapkan bahan dan alat untuk melukis. Nah, kalau melukis pada bahan kayu yang kita gunakan pertama tadi adalah cat minyak, yang kedua cat akrilik, yang ketiga adalah cat poster, yang keempat cat tembok, yang kelima palet dan kuas. Yang kedua, menyiapkan bahan kayu atau papan kayu. Nah, melukis ragam hias pada bahan kayu dapat menggunakan talenan atau menggunakan sandal kayu, kemudian asbak kayu, centong nasi, dan sejenisnya. Contoh anak-anak bisa lihat di gambar ini, itu ada talenan, kemudian ada sendal kayu, kemudian asbak dan centong nasi. Oke anak-anak, kita masuk ke langkah ketiga untuk melukis pada ragam hias kayu, yaitu membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Di sini Ibu ambil contoh gambar tumbuhan. Yang keempat adalah memindahkan gambar rancangan pada permukaan pada bahan kayu. Yang kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan yang keenam adalah memberikan lapisan pernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Ini gunanya supaya kelihatan lebih mengkilat. Nah, cara melukis ragam hias bahan talenan. Melukis. Langkah melukis pada talenan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Lukis menggunakan cat akrilik, cat minyak, cat poster, cat kayu, dan lain-lain. Bahan kayu contohnya talenan, kuas,
palet. 2. Membuat rancangan gambar pada kertas. 3. Memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Bisa langsung digambar pada talenannya, bisa juga menggunakan kertas karbon. Untuk cara menggunakan kertas karbon, potong gambar rancangan sesuai bentuk talenan. Siapkan kertas karbon, potong sesuai bentuk talenan. Empat, menerapkan cat pada permukaan talenan. Kalau ingin hasilnya lebih bagus, bisa diulang lagi karena cat menyerap ke dalam kayu. Cat yang digunakan di sini adalah cat poster dan cat akrilik. Setelah selesai diwarnai, untuk memperjelas bisa diberi outline dengan menggunakan spidol permanen. Hasil setelah diberi outline. 5. Memberi lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan talenan. 6. Dijemur di bawah sinar matahari. Beberapa hasil lukisan pada talenan. Pasang pengait untuk gantungan kunci. Setelah kalian menyimak video ini, kerjakan tugas berikut. Buatlah penerapan ragam hias pada talenan kayu. Ragam hias boleh flora, fauna, geometris, ataupun figuratif. Cat yang digunakan boleh cat akrilik, cat poster, cat minyak, ataupun cat kayu. Oke, setelah kalian melihat video cara melukis di atas talenan, Ibu harapkan anak-anak bisa mengerti cara pembuatannya. Nah,
Ibu tunggu tugas kalian untuk membuat ragam hias, yaitu melukis di atas talenan menggunakan motif flora fauna, figuratif atau geometris, yang nanti talenan tersebut harus kalian upload fotonya sambil kalian memegang talenan di daftar hadir. Oke anak-anak? Nah, demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.